Ibu anggota DPRD Kabupaten Oki yang saya hormati, Lampung Tengah ini adalah sebuah kabupaten lama yang kemudian dipecah menjadi 3, satu menjadi Kabupaten Lampung Timur dan kemudian menjadi Kota Madia Metro. Dulu perkantoran ada di Metro, tapi karena Lampung Tengah sebagai kabupaten induknya berpindah ke Gunung Sugi. Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan dan 311 kampung dan kelurahan. Jumlah penduduk kurang lebih 1.400.000. Besar sekali. PAD kami tahun kemarin kami proyeksikan 210, tapi karena pandemi hanya tercapai 180 miliar. Kemudian APBD kami 2,7, tapi karena pandemi juga kita akhirnya hanya terrealisasi 2,3, enggak salah 3,9. Sementara Kabupaten Lampung Tengah ini adalah Indonesia ini yang semua suku, agama, ras dan golongan ada di sini. Adapun suku Jawa menurut data statistik itu ada 63%. Kemudian suku yang lain terbagi terpecah-pecah. Suku Lampung sendiri ada 11,sekian%, sama dengan Bali. Sunda ada 6,sekian%, yang lain ada Padang, ada Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Lampung Tengah ini kenapa bisa seperti itu? Karena daerah transmigrasi dari mulai kecamatan terpaling besar itu sampai ke seperti Mataram, kemudian dari Gunung Sugi ini sampai ke Trimurjo dan lain sebagainya adalah daerah transmigrasi. Bahkan ada yang transmigrasi sejak zaman Belanda. Artinya memang penyebaran penduduk dari Jawa ke Lampung didominasi oleh transmigrasi program pemerintah pada saat itu, sehingga mereka beranak pinak dan sebagainya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi orang Jawa, tapi semua orang Lampung. Yang ada orang Lampung berasal dari Jawa dengan keturunan Jawa. Kan baru mau pembahasan Kuap PPAS Pak ya. Kalau kami memang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi tadi, sudah pada tahapan penetapan pagu anggaran di Kuap PPAS dan sudah membahas Raperda 2021 terkait dengan Permen tahun 90 mengenai perubahan petunjuk masukan anggaran ya Pak ya. Intinya yang ingin saya tanyakan sedikit, kalau di sini baru membahas Kuap PPAS, apakah di dalam pembahasan Kuap PPAS ini sudah mengacu Permendagri tahun 90, Permendagri nomor 90 tahun 2019, atau masih mengacu Permendagri yang lama? Karena kalau kami masih mengacu Permendagri yang lama, sehingga ketika pembahasan RAPBD 2021 bisa dibilang dinas ini belum siap karena pagu anggaran sudah ditetapkan, tapi nomenklatur penyusunan anggaran untuk tahun 2021 apakah itu mungkin juknisnya baru keluar. Kalau saya bilang Permendagri tahun 90, Permendagri nomor 90 tahun 2019 kan berarti udah tahun yang lalu. Tapi memang kendalanya KUA sudah ditetapkan pagunya, sementara ketika mengacu Permendagri nomor 90 tahun 2019 ada pasal-pasal yang tidak bisa di-entry sesuai dengan petunjuk, sehingga yang dibahas itu bisa ada kemungkinan pagu yang sudah kita tetapkan berubah. Karena misalnya dinas sosial pagu 10 miliar, tapi item yang dimasukkan karena dengan sistem tadi ada pasal yang tidak bisa masuk, sehingga 10 miliar ini yang bisa digunakan dinas sosial paling cuma 8 miliar karena mengacu Permendagri nomor 90 tahun 2019. Nah itu ada kendala. Ini adalah hak daripada rakyat miskin marginal yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi BPNT itu menjadi objek karena seru-seru sedap kan, karena di sini pasti ada uang dan banyak, sehingga di sini banyak ada permainan pemain-pemain. Saya ingin
Tapi saya berpesan biarlah kalau hak orang miskin, karena tujuan negara ini adalah mensejahterakan rakyat, dan kita juga pada sumpah jabatan juga sama, salah satunya menjaga demokrasi dan mensejahterakan rakyat. Jangan ini kita jadi objek. Terkait dengan pada saat bulan Januari mereka mendapatkan, tapi kemudian Februari mereka belum, tidak mendapatkan kosong, sama. Tapi Maret kemudian mereka dapat 2 bulan, sama. Sama, intinya sama. Kalau saya secara pribadi sebagai ketua DPRD banyak melakukan edukasi kepada untuk BPNT itu bagaimana ini ditangani oleh badan usaha milik kampung, kalau tempat sampai sana desa, badan usaha milik desa, karena di sebutannya kampung, di sana desa, hanya beda sebutan aja. Sehingga di sini terus terang banyak pemain, ada aparatur terlibat, sama. Makanya saya membuat virus-virus di beberapa kecamatan bagaimana BUMD ini menangani itu. Karena ini adalah pasar bebas. Karena pada saat ditangani oleh PT-PT yang sudah katanya bonafit itu, katanya, padahal dia hanya mau grogol di hak orang miskin tadi. Nah, saya melakukan perlawanan dengan cara saya membuat virus-virus kepada beberapa BUMK untuk kita fasilitasi bagaimana menyediakan barang yang diperlukan oleh penerima manfaat tadi. Kalau dulu mereka hanya menerima 10 kilo, bahkan timbangannya kurang. Lah, saya ini orang lapangan kan gitu. Makanya saya juga membuat virus di sana, lawan itu. Kenapa sih hak orang miskin aja masih mau digujit? Kemudian telurnya, kalau dia jumlahnya 15 juga dicari yang kecil-kecil. Begitu juga buah. Nah, di tempat kita buah banyak 500 bibit, ya kan? Lembang itu banyak jeruk, intinya buah kan cukup untuk serat. Kenapa nggak yang di daerah itu kita berdayakan? Nah, tujuannya kan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan di kampung itu kan bergerak tujuannya, sehingga berputar di daerah situ. Cuman karena banyak pemain ini sehingga telur datangkan dari sana. Alasannya kembali lagi itu tadi. Yang mana? Keparakan saya juga pakai PP baru. Kalau teman-teman keberatan dengan PP baru ini, kita apapun yang terjadi kita harus patuh dan tunduk dengan undang-undang. Nah, undang-undang ada turunan dan lain sebagainya, kita hanya melaksanakan. Kalau kita mau melawan dengan nggak mau pakai itu, yang di bawah kita nunggu juga yang mau PAW itu. Orang jadi dewan itu udah enak kok masih kurang aja. Di belakang itu masih banyak. Sekarang mana 2.300 PAW antri, ya kan? Itu saya itu. Jadi, ya sama. Kalau mau galau. Cuman jujur, uang ini sebetulnya adalah uang rakyat yang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kita jadi wakil rakyat itu sudah sangat sejahtera kok, masih mau melawan. Ini bawah kita masih banyak. Nomor urut kita ini belakang kita ini antri. Bahkan sekarang kita ada duit 500 PAW saya, nanti kan diganti. Dicariin duit 500 itu. Iya kan? Nah, udah, kalau saya seperti itu aja, saya akan patuh dan tunduk dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Mau melawan? Lawan lah kalau memang melawan. Coba, kalau nggak digeser tenang. Tentunya sama ya masalahnya. Takrat 1 bulan ini dapat, bulan besok digeser provinsi. Tapi bulan kemudian mereka mendapat 2 kan. Nah, disitulah yang akan disiapkan oleh penyedia barang dan akan disampaikan kepada penerima manfaat. Ya, kalau saya melakukan ini membuat terobosan bagaimana uang ini jadi bisa dikelola oleh badan usaha milik kampung, sehingga di sana paling tidak 3, 4, 5 orang bisa kita berdayakan dan mereka akan juga mengerti barang bagus itu seperti apa, uang ini dibelanjakan dapat berapa, tentu mereka akan dapat keuntungan. Nah, yang banyak ini kan disuplai oleh perusahaan-perusahaan besar, PT-PT yang
saya yakin jumlahnya, barangnya bagus yang disuplai oleh badan usaha milik kampung. Sementara pemerintah pusat jelas, dan tugas daripada para anggota DPR jelas, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah ini hak orang miskin, kenapa dieksploitasi untuk keuntungan sebuah perusahaan atau orang-orang yang sengaja mendirikan perusahaan untuk menyediakan barang-barang dari BPNT itu. Sementara pemerintah sendiri sudah menghimbau, pemerintah daerah juga sudah menghimbau badan usaha milik kampung bisa berusaha mendapatkan keuntungan sehingga ekonomi kerakyatan jalan. Lah kalau yang sudah kaya sudahlah, nggak usah ngurusin itu lagi lah. Ya, yang jelas artinya tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi memang cukup luar biasa untuk edukasi ekonomi kerakyatan tadi kan terkait BPNT dengan membangun misalnya jeruk buah itu kan, ngambil buah dari masyarakat, misalnya beras, apalagi kayak di Lampung di tempat kami juga ada beras sama gitu kan. Artinya itu hal-hal yang mungkin di kami belum dijalankan, karena betul yang disampaikan Pak Ketua yang sekarang dijalankan BPNT ini kan ada pengusaha-pengusaha dari luar yang bawa barang dari luar. Kemudian kalau terkait PP tadi, kami juga sepakat dengan Pak Ketua bahwa ya memang kita harus jalankan PP yang terbaru sebagaimana apa yang dikeluarkan undang-undangnya. Itu aja. Cukup.